bagus dari Ali bin Abu Thalib. Dia bilang ini, tidak usah menjelaskan dirimu pada siapapun. Karena orang yang mencintaimu tidak memerlukannya, dan orang yang membencimu tidak akan peduli. Jadi kita mau klarifikasinya apa? Kalau orang sudah memang nggak suka, dia nggak peduli. Tapi kalau orang yang mencintai, akan mengklarifikasi, I know you, Irfan. I know you, Ustadz Adi. Kami mengerti, Ustadz Adi. Kami mengerti maksud Anda. Kami bisa memahami perkataan Anda waktu ceramah di Umri. Meskipun Anda orang Muhammadiyah dan saya orang NU, tetapi saya ingat pesan guru kami yaitu Gus Baha, bahwa kelompok yang lurus di Indonesia ini adalah dua kelompok besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dan sekarang saya mulai mengerti apa artinya itu. Maka dari itu sekarang banyak sekali YouTuber dari kalangan Wahabi itu yang seringkali memframing, menyerang ustadz-ustadznya Muhammadiyah, ustadznya orang-orang NU, seolah-olah orang Muhammadiyah dan orang NU ini tidak sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah itu adalah kelompok mereka sendiri. Dengan cara apa mereka memframing itu? Ya dengan cara-cara seperti akhir-akhir ini, yaitu merendahkan ceramahnya ustadz-ustadz Muhammadiyah, ustadznya orang NU. Selalu seperti itu, serangannya seperti itu, mengkritik ustadz-ustadznya Muhammadiyah, ustadz-ustadznya orang NU. Lalu berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin ini dengan ceramah-ceramahnya ustadz-ustadz NU dan Muhammadiyah. Contohnya seperti ini. Kalau saya pribadi di sini melihat memang begitu, teman-teman. Pribadi, ingat pribadinya orang ini ya. Kebanyakan dari fatwa-fatwanya saya sudah tidak cocok lagi. Meskipun awal saya pengagum berat beliau. Awalnya pesilat ini pengagum berat Ustadz Adi Hidayat. Terus sekarang? Hafal kanan kiri pojok kanan atas. Saya dulu kagum dengan hal itu. Tapi setelah diteliti ternyata tidak sedemikian katanya. Ya tidak sedemikian. Itu hanya sesuatu yang dikarang-karang lah. Dikarang-karang katanya. Sudah ada yang meneliti dan bahwa itu adalah sesuatu yang dikarang-karang. Ini yang saya sebut memframing, teman-teman. Jadi dia ini mengkoreksi keilmuan dari Ustadz Adi Hidayat dengan segala keterbatasannya. Dan itu alasan kenapa saya sering mengatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah niatnya memecah belah. Iya, memecah belah umat. Karena dia ini seringkali mengkoreksi keilmuan orang alim yang levelnya berada jauh di atasnya dia. Dan dia ini hanya berani untuk mengkoreksi, mengkritik itu di medsos, teman-teman. Tapi kalau face to face dengan Ustadz Adi Hidayat, jelas orang ini tidak akan berani. Nah, itu ciri-ciri orang yang memecah belah umat. Saya mohon kepada teman-teman untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif seperti yang dia ucapkan. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan provokasi-provokasi, dengan hal-hal negatif yang dia sampaikan. Ya, kita ini kan sudah lama ya mengenal Ustadz Adi Hidayat lewat media sosial seperti YouTube. Kita ini sudah lama mengenal beliau. Kita tahu akidahnya Ustadz Adi Hidayat ini jelas, tidak menyimpang. Akidahnya jelas, keilmuannya jelas, hafalannya juga bagus. Jadi di sini saya mengingatkan kepada teman-teman, jangan sampai kita ini terjerumus terlalu jauh ke dalam framing-framing yang dibuat oleh orang-orang Wahabi. Ya, jangan sampai kita ini larut-larut ya, terlarut-larut untuk terpengaruh oleh provokasi mereka. Lanjut dulu. Di sini bukti dari syubhat Ustadz Adi Hidayat ini banyak pengagum-pengagumnya yang jadi dungu, teman-teman. Ya, banyak pengagum-pengagumnya yang jadi dungu. Pengagum-pengagum Ustadz Adi Hidayat yang dungu. Oke, nggak asing saya dengan kalimat-kalimat dungu ini. Kalimat-kalimat dungu. Memberikan pembelaan terhadap beliau mengenai asy'ara surah pemusik, ngurus kumpul wali min auliyaillah. Bahkan yang lebih parah, Yohanes 3 ayat 16 disamakan dengan surah Maryam ayat ke-30-31, teman-teman. Disamakan.
Dia bilang disamakan antara Yohanes dengan surah Maryam. Ya Allah, ya Allah. Ini adalah framing, contoh framing yang berikutnya, teman-teman. Ketika Ustadz Adi Hidayat ini mengatakan mirip, ya, mengatakan mirip, tetapi oleh orang-orang Wahabi ini mereka bilangnya menyamakan. Nah, ini salah satu bentuk framing agar apa? Agar kaum muslimin ini menjauhi apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat, ceramah-ceramah Ustadz Adi Hidayat, dan mulai mendekati orang-orang Wahabi. Seperti itu tujuannya, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Video saya dengan Sakul Basalamah dipotong. Kalau saya itu dulunya membuat video, pasti mencari dulu kebenarannya, mencari dulu video fullnya. Saya sudah mencoba untuk mencari video fullnya, tapi tidak ketemu. Tidak ketemu katanya. Oke, saya akan bantu menemukan videonya Ustadz Adi Hidayat ya. Iya Mas ya, saya bantu. Jadi di sini kita buka YouTube ya, kita ketik saja Ustadz Adi Hidayat ceramah di Umri ya, karena ketika itu memang beliau sedang ceramah di Umri, Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, videonya ketemu teman-teman dengan judul Kuliah Umum Umri, Cara Menuntut Ilmu Menuju Generasi Emas berkemajuan. Jadi sudah ketemu teman-teman. Kalau memang mas-mas ini belum ketemu mencari videonya Ustadz Adi Hidayat, ya saya bantu. Tolong ini disebarkan ke Mas Pesila tadi, biar beliaunya juga menemukan videonya Ustadz Adi Hidayat. Di video Ustadz Adi Hidayat yang berdurasi hampir 1 jam itu, kalian akan menemukan penjelasan ya, apa sih yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Tapi kalau kalian pengen mencari jawabannya di video itu, ya kalian harus sabar, tenang. Dalam menontonnya, kalian harus sabar dan tenang bila pengen mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya orang Wahabi itu yang mengatakan bahwa Ustadz Adi Hidayat memirip-miripkan yang di situ adalah Yohanes dan surah Maryam ayat 30-31. Jadi di video itu kalian harusnya mencari jawabannya, bukan mencari di mana salahnya. Itu yang harus dipikirkan ulang. Jadi di video itu kalian harus mencari jawabannya. Jangan mencari di mana letak kesalahannya. Begitu. Jadi biar kalian nanti bisa menarik benang merah bahwa ternyata kesimpulan dari ceramah itu adalah Ustadz Adi Hidayat ini tidak merusak akidah kita, tetapi menguatkan toleransi saat kita mencari ilmu, saat adik-adik mahasiswa ini mencari ilmu di Universitas Muhammadiyah Riau. Meskipun Ustadz Adi Hidayat harus menyandingkan ya, harus ngobrol dengan orang-orang non-muslim dan juga menyandingkan antara surah Maryam dengan Bible atau dengan Yohanes itu. Kalau orang-orang yang beriman, orang Islam sungguhan, ketika melihat atau mendengarkan videonya Ustadz Adi Hidayat ceramah di Umri itu, tentu baik-baik saja, tidak ada masalah. Tetapi kalau memang niatnya ini mencari kesalahannya Ustadz Adi Hidayat yang bisa di framing, ya pasti nemu. Ya pasti nemu karena namanya juga mencari ya, namanya juga mencari apa sih yang bisa di framing, ya nemu, mereka akan nemu itu. Oke, lanjut dulu. Meskipun ditonton nih 56 menit videonya, meskipun kita tonton dari opening ya, dari opening sampai closing, tetap benang merahnya. Permasalahannya ketika Ustadz Adi Hidayat mengucapkan mirip. tetap benang merahnya tetap. Jadi kesimpulannya tetap bahwa Ustadz Adi ini mengatakan mirip. Nah ini teman-teman, yang saya maksud apabila kita pengen mendengarkan kajian itu dengan perasaan yang tenang, itu ya seperti ini contohnya. Kalau niatnya memang mencari kesalahan, itu ya pasti ketemu kalimat yang bisa di framing. Tapi kalau kita mencari ilmu di situ, kita ya akan biasa saja, tidak menemukan masalah. Lanjut dulu.
Tidak bisa membaca perbedaan, bagaimana kita mau mendakwahkan Islam, menganggap agama sama, menganggap semuanya sama, sama-sama benar. Taktik buta, sudah kadung mengucapkan kagum terhadap Adi Hidayat, akhirnya apa? Setiap kesalahan dibela. Oish, sontoloyo kok, sontoloyo kalau seperti itu. Sontoloyo kok, sontoloyo kalau seperti itu. Kali ini dia mengomentari Kofelik yang ketika itu Kofelik ingin menjelaskan kepada teman-teman agar tidak termakan provokasi ya. Tapi ya sama pesilat ini dikatakan sontoloyo. Sontoloyo Kofelik. Nah, daripada kita menjadi orang sontoloyo ya, kita mending dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Biar kita tidak sontoloyo. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum walaula fadlullahi wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitan illa qalila." Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran sangat penting lewat ayat ini dengan mengatakan, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih." Ada segelintir masyarakat yang memiliki satu aktivitas yang kontroversial. Dia suka membuat satu konten, dia suka memframing keadaan, tak peduli baik keadaan itu amnu awil khauf, keadaan yang sedang nyaman atau keadaan yang sedang menggelisahkan, yang penting punya konten. Ya, dan ketika mereka mendapati konten itu, wa idza ja'ahum amrun, ya apabila mereka mendapati peluang itu minal amni awil khauf, baik itu keadaan yang tenang-tenang saja atau sedang menggelisahkan, adza'u bih, mereka segera memframing itu untuk di broadcast. Ya, adza'u itu dari kata adza'a, akarnya dari kata idza'ah. Ya, idza'ah sekarang diterjemahkan dengan broadcast ya, atau juga bikinnya upload, ditampilkan untuk konten dan sebagainya. Kalau yang Ustadz Adi maksud ini mungkin zaman sekarang adalah video-video kontroversial YouTuber yang mengomentari ceramahnya Ustadz tanpa mengetahui apa maksudnya, tetapi di framing negatif gitu. dulu bentuknya melalui syair-syair, kalau dulu bentuknya melalui publikasi-publikasi secara manual. Nah, dikembalikan. Lalu Allah memberikan satu pelajaran penting, pedoman bagi umat Islam yang memiliki iman dalam jiwanya. Nah, pedoman pertama, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Sekiranya akan lebih bijak bila berita yang didengar itu, berita yang didapatkan itu. Jadi ada orang bikin konten, publikasikan, bikin framing. Orang-orang beriman itu tipikalnya tidak langsung menerima begitu saja. Dia cek dulu. Akan lebih bijak kata Allah sekiranya itu dikembalikan kepada sumber informasi. Itu kalau orang yang beriman ya teman-teman. Kalau orang yang beriman itu kalau mendapatkan informasi itu tidak ditelan mentah-mentah, lalu di framing negatif, lalu di broadcast, lalu di share. Tidak seperti itu kalau orang-orang yang beriman. Jadi daripada nanti kita ini memframing ataupun mungkin menjelekkan orang alim, ya lebih baik kita ini mendengarkan dulu apa sih maksudnya, atau kita malah berhusnudon dulu karena kita orang beriman. Jangan langsung memframing lalu di broadcast, di share, lalu dengan kutipan-kutipan atau dengan komentar-komentar yang negatif. Utamanya, karena tadi kisahnya tentang Rasul, coba cek ke Rasul benar nggak berita itu. Atau wa ila al-ulil amri, ya, atau kepada yang punya otoritas. Yang punya otoritas di sini, ya kalau kita sekarang yang mengatur jalur informasinya, dicek urutannya kemana, dicek ini sumbernya dari mana, dicek ini frekuensinya apa, dicek urutan-urutannya kemana. Nah, sehingga ketemu secara keseluruhan, tersimpulkan dengan baik, oh paham maksudnya apa. Oh ini secara konteksnya seperti ini. Oh ternyata tidak seperti yang disampaikan. Sehingga kesimpulan itu bisa diambil dengan sempurna dan baik. Nah, di bagian terakhir, ini ada sesuatu yang sangat penting untuk kita garis bawahi ketika Allah mengatakan, walaula fadlullahi wa rahmatuh, lattaba'tumu syaitana illa qalila. Kalau bukan karena rahmat Allah dan keutamaan yang Allah berikan pada insan yang beriman, tentu provokasi yang ditampilkan oleh orang-orang yang terjebak godaan setan ini, bahkan di situ setan ditempatkan sebagai objek. Ya, jadi orang-orang yang seringkali memframing, seringkali membuat konten-konten dengan tujuan-tujuan yang tidak baik, hanya untuk keramaian, hanya untuk mendapatkan perhatian, kontroversi dan sebagainya, itu disifati oleh Al-Quran dengan sifat yang sangat tegas. Ya, perilaku yang menyimpang, yang selayaknya tidak dilakukan kecuali oleh setan. Ini Ustadz Adi, mungkin setannya di sini, ya itulah, mungkin ya, mungkin. Saya tidak menuduh ya, tetapi kalau sifat-sifat yang seperti Ustadz Adi sebutkan tadi, ini jangan menjadi setannya, jangan menjadi setan ketika mendengarkan ceramahnya Ustadz Adi yang sekiranya tidak cocok dengan kelompok itu. jadi persoalan. Ya, kemudian illa qalila, kecuali orang-orang yang betul-betul beriman yang paham, oh ini
persoalan ini tidak penting. Oh, ini persoalan ini tidak benar. Jadi ada segelintir orang yang Allah tanamkan pada jiwa mereka yang tidak peduli dengan hal-hal yang demikian. Allah tanamkan pada diri mereka, paham, oh ini sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik untuk diikuti, dan sebagainya. Nah, namun, penting untuk kita ketahui bahwa dalam beberapa kaidah yang mengiringi penafsiran ayat-ayat Al-Quran, ada satu bagian yang sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama. Bahwa jika terjadi satu peristiwa, tidak disebutkan siapa namanya, kapan kejadiannya, maka ini berpotensi peristiwa dimaksud akan terjadi lagi di masa depan. Dengan substansi yang serupa, dengan cara yang berbeda. Caranya tidak sama, waktunya tak serupa, tempatnya bisa berbeda, perangkatnya tidak sama, tapi substansinya serupa. Yaitu ada framing yang tidak baik, ditujukan dengan cara yang tidak benar, hanya untuk mendapatkan hal-hal yang kontroversial. Entah niat kembali kepada pemiliknya dan pembuatnya masing-masing. Apakah dunia, apakah perhatian, dalam konteks kekinian, perangkatnya bisa berubah. Media sosial, bisa YouTube, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa macam-macam. Tujuannya kembali kepada pembuatnya masing-masing. Tapi prinsipnya ada sesuatu yang serupa. Senang banget kalau ada konten-konten tertentu yang kira-kira bisa jadi kontroversi. Iya, betul Ustadz. Seneng banget kalau ada sesuatu yang bisa di-framing, lalu bisa menaikkan AdSense. Seperti itu kelakuannya. Senang banget memframing sesuatu yang kira-kira menjadi perdebatan, jadi rame. Tujuannya kembali ke masing-masing. Allahu a'lam, apakah subscriber, apakah AdSense, apakah nambah. AdSense, lebih tepatnya AdSense. AdSense Ustadz. Minatnya, apakah macam-macam, apakah pemenuhan nafsu dan sebagainya. Tapi poin yang penting disampaikan di sini, insan beriman itu akan punya prinsip dalam dirinya. Dia punya dua hal. Yang pertama, dia akan selalu mencoba meng-cross-check kebenaran, apa yang terjadi. Dia kembalikan kepada sumbernya. Dia cek apa konteksnya. Dia lihat apakah ini benar atau tidak. Kemudian yang kedua, dia selalu memegang prinsip yang kebenaran di atas segalanya dengan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hal-hal yang sudah dia ketahui, oh ini orang yang cuma cari kontroversi, cari keramaian. Sehingga pada yang demikian itu dia menganggap berita-berita yang sampai pada yang demikian tidak penting. Mengabaikan, ya tidak dianggap, tidak dipedulikan, karena telah diketahui. Yang ini hanya butuh kontroversi, ini butuh keramaian saja. Sehingga yang seperti itu dalam Al-Quran itu diarahkan untuk diabaikan, tidak dipedulikan. Yeah. Nah, yang paling menarik, ada kisah kedua, teman-teman sekalian. Ini nanti yang memberikan respon yang sangat tegas dalam Al-Quran dengan turunnya surah ke-24 An-Nur di ayat ke-19 khususnya. Ya, kisah ini ada berkelindan juga dengan sikap dan sifat tentang framing dan pembentukan konten-konten yang kontroversial. Bila tadi menimpa Nabi SAW, yang ini menimpa istri tercinta beliau SAW, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Seperti diketahui bahwa ketika beliau dalam perjalanan bersama Nabi SAW, kemudian kehilangan liontinnya atau barang berharga yang melekat pada beliau, lalu meminta izin pada Nabi SAW untuk mencari itu. Nabi utus seorang ajudannya untuk kemudian mencari, ya, bersamai melihat, mencari, menapaki, hingga kemudian ditemukan. Nah, di sisi yang lain, orang-orang yang tadi, yang saya sering istilahkan itu para kontainer, ya produsen-produsen konten yang ingin mencoba selalu mencari peluang. Ada nggak yang bisa dibikin kontroversi? Ada nggak yang bisa menyebar jadi hoax yang rame dan sebagainya? Yang penting orang ya bisa rame, subscribernya dapat, rame, kemudian peminatnya banyak, maka di framing lah kejadian itu bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan tindakan yang menyimpang. Ya, saya tidak bisa mengeluarkan kalimat yang tidak bagus kepada ibunda kita yang mulia ini, tapi ini framing yang sangat jahat. Ya, framing ini memberikan satu gambaran bahwa Sayyidah Aisyah lakukan tindakan yang menyimpang dengan ajudan tadi yang dimintakan untuk menemani beliau mencari liontin yang dimaksudkan. Maka apa yang terjadi kemudian? Teman-teman sekalian, menyebar berita yang tidak baik sehingga pembebasannya langsung Allah turunkan dengan menurunkan ayat-ayat yang sangat tegas. Di antara ketegasan itu adalah ancaman yang Allah sampaikan pada orang-orang yang seringkali memframing berita-berita yang tidak baik, hal-hal yang tidak elok sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, menimbulkan bahkan tidak jarang fitnah. Ya, maka apa yang terjadi? Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang sungguh pakai innanya itu pakai taukid. Ya, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyan 'ala fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, aku tegaskan, jangan sampai kalian ragukan, tancapkan pada hati yang paling dalam. Aku tegaskan, kata Allah, bahwa orang-orang pakai alladzina itu, ya, itu isim mausulnya bentuknya jamul jamak, mencakup semuanya, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, siapapun itu. Ya, aku tegaskan, kata Allah, jangan pernah ragukan. Siapapun, mau laki-laki, mau perempuan, ya kan? Yang senang sekali, yang punya hobi, yang merasa nyaman agar fitnah itu tersebar di kalangan insan beriman. Ya, hati-hati nih. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau dulu terjadi pada Sayyidah Aisyah, ya kan? Nah, maka hukum umumnya berlaku. Bagi siapapun, kejadian ini memberikan kepada kita satu panduan hukum bi umumil lafzi, lafadznya umum. Orang-orang yang senang kalau framing keburukan itu. Kalau dulu kasusnya fahisyah, ya kan? Kasus tuduhan-tuduhan yang tidak etis. Nah, saya nggak bisa sebut ya kalimat itu karena sangat tidak layak disebutkan kepada ibunda kita tercinta, ya. Intinya, orang-orang yang sangat nyaman, merasa senang, ya, merasa kalau ada yang begitu lagi, oh senang nih. Kalau ada yang kontroversi lagi, wah senang, dibikin framing, dibikin macam-macam, seakan-akan kontroversi padahal tidak ada apa-apa di dalamnya. Orang-orang semacam itu Allah janjikan ya satu hukuman yang sangat luar biasa, berbahaya sesungguhnya. Ya. Orang-orang yang senang memframing sesuatu dan menjadi jahat, bentuk hoax yang tersebar pada kalangan orang beriman, maka Allah janjikan siksa yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah akan memberikan, bukan akan, Allah menjanjikan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Jadi hati-hati ya teman-teman, hati-hati untuk tidak ikut-ikutan merendahkan
mengejek, mengkritik, mengkoreksi keilmuan orang alim sebelum kita ini tahu apa maksudnya. Jangan ikut-ikutan. Jangan mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan negatif kepada ustadz-ustadz Muhammadiyah dan ustadz-ustadznya orang Nahdlatul Ulama. Jangan ikut-ikutan. Apalagi ikut-ikutan agar mendapatkan keuntungan dari memframing orang-orang alim yang sejatinya ustadz-ustadz ini tidak menyimpang. Sejatinya ustadz-ustadz ini tidak bermasalah. Jadi jangan ikut-ikutan agar kita tidak termasuk orang yang diberi janji oleh Allah untuk mendapatkan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat.